Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kembali di podcast Ramadan Alfitian School Aceh dengan saya Khadijah Talita Sachi yang insya Allah akan menemani teman-teman semua di hari ini. Dan podcast kita hari ini sudah di sebelah saya bersama guru kita yaitu Bu Cidariwati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Bu, ini kan udah mau memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Kira-kira Ibu masih ada nggak nih semangatnya? Tetap semangat lah ya. Tetap semangat ya sampai 30 Ramadan ya. Amin. Nah nih Bu, hari ini judul podcast kita adalah The Power of Doa dan memaksimalkan 10 malam terakhir di bulan puasa. Nah, ini kan sudah memasuki 10 malam terakhir Ramadan kan Bu? Ya. Seluruh umat muslim pasti sedang berlomba-lomba untuk mencari yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, pasti di malam Lailatul Qadar itu ada yang namanya sholat, zikir, dan berdoa. Ngomong-ngomong tentang berdoa nih Bu, kenapa sih kita harus berdoa? Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji hanya milik Allah ya, Rabb semesta alam. Selawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa doa itu adalah permohonan ya, permohonan seorang hamba kepada Robnya ya, dengan tujuan mengharap apa-apa yang ada di sisi Allah ya, memohon ya. Jadi tujuannya itu berharap. Nah, tapi pada esensinya bahwa doa itu adalah wujud ketaatan seorang hamba kepada Robnya. Ya, karena kenapa? Karena Allah itu sudah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang perintah berdoa. Ya, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan, kata Allah ya. Nah, seperti itu. Jadi ini jelas bahwa seorang hamba apabila dia sudah berdoa, maka dia dikatakan taat kepada Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Itu adalah wujud ketaatan seorang hamba kepada Robnya ya. Jadi semua kita itu kan punya keinginan ya, punya cita-cita ya. Sachi punya cita-cita ya. Punya Bu. Iya. Jadi untuk mewujudkan cita-cita itu kita harus memaksimalkan the power of doa itu tadi ya. Jadi Allah memberikan kita ruang kesempatan untuk memaksimalkan ya kekuatan doa itu. Nah, jadi doa itu merupakan, kalau kata Rasulullah itu, doa itu senjatanya orang mukmin, seperti itu ya kan? Senjatanya orang mukmin. Jadi kita pergunakan senjata itu dalam mengharap ya, dalam memohon kepada Allah. Karena kenapa? Dengan kita bermohon, dengan kita berdoa itu bahwa kita sudah menunjukkan kepada Allah bahwa kita itu bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan kita itu menunjukkan bahwa kita itu lemah. Hanya Allah yang bisa membantu kita, menolong kita. Jadi malah ya, kalau kita tidak berdoa sama Allah maka dikatakan sebagai orang yang sombong ya, sombong. Karena kenapa? Dia itu istilahnya mengakui bahwa dirinya mampu, tidak ada butuh bantuan Allah ya. Jadi dengan kita berdoa, kita menunjukkan bahwa itu kita sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah yang maha kuat ya. Jadi the power of doa ya. Jadi punya kekuatan. Jadi kita bermohonnya kepada Allah, zat yang maha kuat, yang punya kekuatan, seperti itu ya. Nah, jadi contohnya ini kisah Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria itu kalau misalnya kita lihat secara kasat mata manusia itu tidak mungkin mempunyai keturunan, betul kan? Iya. Jadi dengan adanya beliau berdoa, maka Allah itu memberikan ya. Tapi kalau kita lihat umur Nabi Zakaria itu 90 tahun, ya kan? Kemudian istrinya
mandul. Ya, mana mungkin bisa mempunyai keturunan, tapi dahsyatnya doa itu ya, dengan doa Nabi Zakaria maka Allah memberikan keturunan ya. Nah, jadi di bulan Ramadan ini ya kita perbanyakkan doa ya, untuk meraih ya rahmat Allah ya, ampunan Allah. Seperti itu. Nah Bu, kira-kira kapan sih waktu mustajab untuk berdoa di bulan puasa? Di bulan Ramadan itu ada 3 waktu ya, 3 waktu mustajab dan berdoa ya. Itu seperti hadis Rasulullah itu ya, dikatakan bahwa pada setiap malam ya, setiap malam itu Allah turun ke langit dunia ya. Jadi pada saat sepertiga malam, jadi kalau sepertiga malam itu kan kita waktu sahur ya, waktu sahur, tahajud ya. Jadi setiap malam sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia. Jadi Allah mengatakan barang siapa ya yang meminta, aku berikan ya. Barang siapa yang meminta ampunan, maka aku ampuni ya. Jadi makanya di waktu sahur itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa ya. Kemudian di saat berbuka puasa ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan ya, doa yang tidak tertolak itu kan ada 3. Doa pemimpin yang adil ya, kemudian doa orang yang terzalimi ya, dan yang ketiga itu doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Jadi tadi waktu sahur ya, waktu saat berbuka, satu lagi waktu saat berpuasa. Jadi sepanjang kita berpuasa itu, sepanjang itu juga doa kita Allah kabulkan. Nah, jadi ada 3 tadi ya, doa di waktu mustajab ya. Nah, selanjutnya kenapa sih kita harus memperbanyak ibadah di bulan Ramadan dan kenapa harus di 10 malam terakhir nih Bu, kira-kira? Iya, kita kan tadi sudah ketahui ya bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh rahmat ya. Jadi pintu-pintu rahmat itu Allah buka ya. Kemudian bulan ampunan ya, Allah memberikan ampunan ya bagi orang yang bertaubat ya. Kemudian juga bulan yang dibebaskan dari api neraka. Jadi justru karena itu ya, kita tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh ya, penuh ampunan, maka kita dianjurkan untuk banyak beribadah. Nah, kenapa harus 10 terakhir ya? 10 terakhir itu. Jadi juga di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ya, itu dijelaskan oleh Allah bahwa ada 10 Ramadan, di dalam terakhir 10 Ramadan itu ada yang namanya 1 malam Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan nih, bayangkan apabila kita melaksanakan amal ibadah di waktu itu, di malam itu, maka Allah lipat gandakan ya pahalanya. Bayangkan kalau 1000 bulan, kalau setahun berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan ya. Kalau 1000 bulan ya berapa tahun tuh ya? Nah, kita kasih ini ya tugas ya. PR untuk penonton ya. Dan nanti jawabannya semua taruh di kolom komentar. Jadi 1000 bulan itu berapa tahun ya? Jadi itu begitu ya, dilipat gandakan pahala oleh Allah. Semoga kita nanti bisa mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar ya Bu ya. Insya Allah ya. Nah, terus untuk yang terakhir nih Bu, kira-kira Ibu ada tips nggak nih untuk teman-teman yang di rumah? Mungkin ada beberapa yang belum tahu. Nah, tipsnya itu adalah cara memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Oke ya, jadi kita lihat ya kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat 10 terakhir bulan Ramadan ya. Jadi yang pertama itu Rasulullah itu memperpanjang salat malamnya ya. Panjang salat malamnya, qiyamul lailnya termasuk juga salat tahajud ya. Jadi qiyamul lail itu adalah amalan yang utama yang dilaksanakan oleh Rasulullah
ya ketika menjelang 10 malam terakhir. Itu bahkan Rasulullah itu membangunkan semua istri-istrinya untuk melaksanakan sholat malam ya. Nah, kemudian kita perbanyakkan sedekah ya. Jadi kita ketahui bahwa sedekah yang utama itu adalah sedekah di bulan puasa, di bulan Ramadan ya. Kemudian iktikaf. Jadi iktikaf ini adalah juga amalan yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 malam terakhir ya. Mungkin kita juga bisa melaksanakan iktikaf ya di masjid-masjid ya. Kemudian selanjutnya itu tilawah ya, memperbanyak tilawah ya. Kenapa kita memperbanyak tilawah? Di 10 malam terakhir itu kan ada yang kita katakan tadi malam Lailatul Qadar ya, di mana malam itu turunnya Al-Qur'an ya. Jadi kita memperbanyak tilawah Al-Qur'an seperti itu. Oke. Nah, jadi kesimpulan di podcast kita hari ini, kita harus semaksimalkan mungkin 10 malam terakhir yang ada dengan benar-benar dan bersungguh-sungguh. Dengan cara apa? Memperbanyak sholat sunnah, contohnya tahajud. Habis itu dengan cara juga sholat duha ya Bu ya. Iya. Habis itu banyak-banyak berzikir, berdoa kepada Allah, memohon ampun, dan juga bersedekah. Ya, bersedekah bagus ya Bu ya di bulan puasa. Bagus sekali ya. Jadi intinya itu kita maksimalkan ini ya, the power of doa tadi ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita ampunan ya di bulan Ramadan ini. Karena apa, bulan Ramadan ini dalam setahun cuma sekali ya. Jadi kita harus maksimalkan ya kesempatan yang ini ada ya. Dan yang terakhir itu adalah tadarus, banyak-banyak baca Al-Quran, karena katanya kalau kita di bulan puasa banyak-banyak tadarus, apalagi sampai berkali-kali khatam itu, Masya Allah ya Bu ya pahalanya ya. Para sahabat dulu ya sehari sampai berapa kali khatam ya. Masya Allah. Oke, sekian dari podcast kita hari ini. Kesalahan itu datang dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.